Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Sebelumnya, pernahkah kamu melihat orang yang memakai kursi roda? Nah, orang yang memakai kursi roda ini merupakan orang yang mengalami kelainan atau gangguan pada sistem gerak, misalkan pada bagian tulang, sendi, maupun otot. Yuk kita pelajari beberapa gangguan dan kelainan yang sering terjadi pada sistem gerak. Yang pertama yaitu riketsia. Riketsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang menjadi terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Dapat dilihat pada gambar. Di sini contoh dari penyakit riketsia yang terjadi pada bagian kaki, yaitu pada bagian tulang paha dan tulang betis yang mengalami pembengkokan. Yang kedua yaitu osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan juga orang tua. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Osteoporosis ini disebabkan oleh berbagai hal, misalkan genetik atau keturunan, hormon yang tidak sempurna, obat-obatan, kekurangan kalsium, dan juga makanan dan minuman yang tidak sehat. Bisa dilihat pada gambar, ada dua jenis contoh tulang. Yang pertama yaitu tulang yang sehat, dan kedua adalah tulang yang mengalami osteoporosis. Pada tulang yang sehat, kerapatan dan kepadatan tulang sangat baik. Sedangkan pada yang mengalami osteoporosis, tulang mengalami kerapuhan sehingga menjadi pengeroposan. Yang selanjutnya yaitu artritis. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan juga bengkok. Contoh dari artritis yaitu rematik. Bisa dilihat pada gambar. Ini merupakan contoh tangan yang mengalami artritis atau rematik. Tulang menjadi bengkok dikarenakan kerusakan sendi. Yang selanjutnya yaitu fraktura. Fraktura disebut juga sebagai patah tulang. Fraktura sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Fraktura tertutup adalah patah tulang yang terjadi di dalam kulit. Sedangkan fraktura terbuka yaitu patah tulang yang mana tulang tersebut keluar dari kulit atau langsung bersinggungan dengan lingkungan luar. Fraktura tertutup sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada fraktura miring, fraktura comminuta, dan juga fraktura spiral. Pada fraktura miring terjadi patah tulang dengan bentuk patahan miring, sedangkan comminuta terjadi karena tulang mengalami keretakan atau remuk. Sedangkan pada fraktura spiral terjadi patahan tulang menjadi beberapa bagian yang berbentuk seperti spiral. Yang selanjutnya yaitu kifosis, lordosis, dan juga skoliosis. Tulang belakang manusia yang normal sebenarnya tidaklah lurus, tetapi melengkung. Tulang belakang dapat mengalami kelainan. 3 kelainan tulang belakang yang umum terjadi yaitu lordosis, kifosis, dan juga skoliosis. Bisa dilihat pada gambar perbedaan antara kifosis, lordosis, dan juga skoliosis. Yang pertama yaitu kifosis. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Penderita kifosis tubuhnya terlihat membungkuk. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit misalkan TBC dan juga riketsia, atau juga kebiasaan duduk yang salah. Bisa dilihat pada contoh, ini merupakan
orang dengan tulang belakang yang normal dan juga yang mengalami kifosis. Pada yang mengalami kifosis, tulang terlihat melengkung ke bagian dada sehingga terjadi pembungkukan ke arah depan. Yang kedua yaitu lordosis. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Orang yang mengalami kelainan ini, pinggangnya terlihat lebih menonjol ke arah depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalkan karena hamil ataupun kegemukan, atau juga penderita riketsia, dan juga kebiasaan duduk yang salah. Lordosis dibagi menjadi dua, ada lumbar lordosis dan ada cervical lordosis. Pada bagian lumbar lordosis terjadi karena pinggangnya terlihat lebih menonjol ke bagian depan, sedangkan pada cervical, tulang yang menonjol terjadi di bagian leher. Yang ketiga yaitu skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Skoliosis dapat disebabkan oleh polio ataupun kebiasaan duduk posisi yang salah. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah tulang belakang yang normal dan juga yang mengalami skoliosis atau melengkung ke arah samping. Nah, upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia bisa dilakukan dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, yaitu makan makanan yang bergizi, misalkan makanan yang mengandung kalsium atau vitamin D. Kemudian yang kedua, berjemur. Berjemur yang baik dilakukan di pagi hari menjelang siang, karena pada saat itu vitamin D dari sinar matahari memiliki tingkat optimum yang baik untuk tulang. Yang ketiga yaitu berolahraga. Olahraga sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia, baik pada sistem gerak maupun pada bagian tubuh yang lain. Dan yang terakhir yaitu menjaga sikap tubuh. Sikap tubuh yang salah dapat menyebabkan kelainan atau gangguan pada bagian sistem gerak, misalkan pada tulang, sendi maupun otot. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.